ini juga ramai ya, yang disorot itu adalah keluarga dari Muhammad Hussein yang kita tahu bahwa sudah beberapa kali berupaya untuk bisa balik ke tanah air karena kita tahu bahwa Muhammad Hussein ini dari sejak kuliah kemudian juga berkeluarga menetap di Palestina, tapi kita tahu bahwa keadaan di sana memang tidak memungkinkan gitu ya bagi keluarganya untuk terus-terusan di sana sehingga akhirnya memilih untuk membawa istri dan anak-anak pulang ke tanah air. Bahkan sampai parahnya anak-anaknya yang karena terbiasa tinggal di Gaza melihat Indonesia, waduh ternyata setenang ini. Bayangin nasib anak-anak di Gaza sana jika misalnya pindah ke negara lain pasti bakal kaget banget ya. Itu dia ya, karena memang udah mengalami trauma. Nah seperti apa berita selengkapnya langsung aja kita lihat ya, ini dia. Iya, ada yang mengatakan misalnya saya ini katanya kabur dari pertempuran gitu kan. Ya biasanya orang gini tuh kalau orang yang ngomong gini biasanya kalau saya ajak ke Gaza mungkin nggak bertahan 30 menit nggak bertahan dia. Ya karena emang situasinya itu ya mereka enaknya ngotos itu ya netizen buzzer-buzzer itu ya gitu kan. Jadi gini, saya di Gaza sejak 2011. Sejak 2011 saya merasakan 3 agresi besar sebelumnya. 2012 kami dibombardir selama 8 hari. 2014 kami dibombardir selama 51 hari. Dan 2021 kami dibombardir selama 14 hari. Saya nggak pernah menerima tawaran Kemenlu untuk evakuasi. Tapi kali ini beda. Di hari pertama, hari ketiga maksud saya, listrik, internet diputus oleh mereka. Saya sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang aktivis kemanusiaan, terbatas langkah saya. Maka dari itu saya memutuskan, oke, untuk kali ini kita mundur sejenak satu langkah, kita atur ulang strategi, dan kita karena juga banyak titipan yang saya terima kan untuk sampaikan, ya saya harus berpikir masa depan. Juga masalah anak-anak saya yang sudah mulai trauma, ya, itu juga harus kita selamatkan. Terus gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya kalau dia pribadi ya Masya Allah ya, sangat senang sekali. Ketika kita nyampe Kairo, jalan pagi-pagi, dia ngomong ke saya, "Pak, kok di sini kok tenang banget ya?" Iya, karena di Gaza itu selain bombardir, itu ada drone, pesawat tanpa awak itu yang 24 jam itu nggak lepas, selalu mengintai, dan suaranya itu mengganggu sekali. 24 jam tuh, tidur, kita makan, kita aktivitas itu selalu. Jadi nggak pernah ada waktu yang tenang di Gaza itu. Ya, data terakhir yang saya terima sudah 13.000 yang meninggal, di mana 75% itu anak-anak, wanita dan lansia, lanjut usia. Itu masih terus berlanjut sampai beberapa menit yang lalu kami masih dapat kabar ada serangan-serangan udara yang mentarget sejumlah pemukiman warga, terutama di wilayah utara. Warga ini tidak hanya melalui pengeboman, tapi dengan bencana kelaparan. Logistik sudah diputus. Rumah sakit ini sudah tidak bisa beroperasi, tidak ada bahan bakar. Artinya apa? Artinya ada ratusan pasien di ICU yang tidak bisa bertahan. Dan banyak sekali ibu-ibu hamil di sana. Karena kondisi perang, mereka terpaksa melahirkan anaknya prematur. Dan prematur ini kan harus dapat perawatan khusus. Itu tidak bisa dirawat karena tidak ada bahan bakar. Artinya banyak bayi prematur juga meninggal di sana. Kalau akses saudara-saudara kita di Gaza itu mereka memang pertama mereka tidak mau keluar dari Gaza. Karena bagi mereka kalau keluar berarti mereka menyerahkan tanah mereka. Kedua, kalaupun mereka mau keluar mereka nggak bisa. Karena sekarang itu perbatasan dibuka itu hanya untuk warga negara asing yang mau keluar. Jadi ada 7.000 lebih, sekitar 7.000 ya warga negara asing dari berbagai negara itu terjebak di Gaza dan mau keluar, di antara kami. Hanya itu yang diperbolehkan keluar, itu pun nggak setiap hari, ada waktu-waktunya. Kalau warga Gaza nggak bisa keluar. Karena kita tidak perlu menjadi seorang muslim ya untuk bantu Palestina, cukup jadi seorang manusia.